Saat Marc Marquez menjalani balapan pertamanya bersama tim pabrikan Ducati pada tes Barcelona tahun lalu, ia mengusung tema Todo al Rojo yang berarti segalanya berwarna merah sebagai tema kepindahannya. Tanpa kita sadari Marquez mewarnai musim 2025 ini dengan warna merah secara harfiah. Dia menempatkan dirinya di posisi terdepan dalam perebutan gelar setelah meraih 7 kemenangan ganda berturut-turut baik sprint dan Grand Prix tanpa terkalahkan sejak putaran Aragon. Secara total Marquez telah meraih 23 kemenangan dari 28 balapan yang telah digelar dari 14 putaran sejauh ini. Keunggulannya mencapai 175 poin atas penantang terdekatnya Alex Marquez, dan diambang memastikan gelar juara di Misano tepat sebelum musim yang sulit. Setelah menjalin hubungan yang panjang dan sukses dengan Santi Hernandez di Honda dan kemudian 1 tahun bersama Frankie Carchedi di Gresini pada tahun lalu, Marquez berpasangan dengan insinyur Ducati kawakan Marco Rigamonti sebagai kepala kru untuk musim 2025. Selama karir MotoGP-nya, Rigamonti telah bekerja dengan berbagai rider yang terkenal seperti Andrea Iannone dan Enea Bastianini sebelum akhirnya bergabung dengan garasi Marquez, di mana pria asal Italia itu menjelaskan apa yang membedakan Marc Marquez dari pembalap lain. Berduet dengan pembalap sekelas Marc Marquez bukanlah tugas yang mudah, tapi Rigamonti menemukan aspek yang mengejutkan saat bekerja dengannya. Terlepas dari semua pencapaiannya dalam karir MotoGP yang gemilang, Marquez dikenal karena kepribadiannya yang membumi dan rendah hati. Sangat senang terutama karena saya menyadari bahwa Ducati menghargai saya. Setelah Mugello tahun lalu ketika ia menandatangani kontrak dengan Ducati, lalu antara Mugello dan Asen Ducati menelepon saya untuk memberi tahu saya seseorang yang bertanggung jawab. Dia adalah pembalap yang sangat lengkap dan tentunya Marc saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dengan pengalaman yang ia miliki saat ini dan sangat mampu untuk membantu kepala kru bicara. Dia memahami segala sesuatu yang terjadi pada motor. Dia bukan pembalap yang melaju kencang tanpa tahu alasannya. Dia tahu mengapa dia melaju kencang dan memahami apa yang bisa dia lakukan untuk membuatnya merasa lebih baik. Lagi pula Marc selalu memberikan 100% dan jika dia tidak melaju kencang tidak diragukan lagi itu karena dia belum memberikan segalanya. Karakter manusianya dan pribadinya, dia pembalap dan rekam jejaknya sudah dikenal, tetapi sudut pandang kemanusiaannya luar biasa. Dia tersenyum bercanda dengan kami, menyapa semua orang, berterima kasih kepada semua orang dan meminta maaf. Dengan level seperti dia, Anda bisa mengharapkan seseorang yang datang dengan mengenakan 8 gelar juara di dahinya yang akan sangat buruk, dan justru yang terjadi malah sebaliknya. Itu memungkinkan tim untuk bekerja dengan tenang dan semua orang senang, kata Marco Rigamonti, sebagaimana dilansir dari Crash. Pembalap Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi berpeluang besar menggusur Francisco Bagnaia pada peringkat 3 klasemen MotoGP 2025 sekaligus mengganggu dominasi Ducati. Lesatan dari Marco Bezzecchi di sepanjang MotoGP musim 2025 ini telah mengantarkan dia menuju posisi bagus dalam pundi-pundi klasemen kejuaraan. Bez, sapaan akrabnya, telah mengoleksi 1 kemenangan dan 6 podium. Lonjakan dia cukup konsisten dalam beberapa seri terakhir bersama motor Aprilia RS GP. Bezzecchi sudah mengantongi 197 poin di peringkat 4 klasemen. Angka itu hanya terpaut 31 poin saja dari Francisco Bagnaia selaku pemilik peringkat 3. Francisco Bagnaia yang pada musim ini masih kesulitan dan terus dibandingkan dengan Marc Marquez membawa 228 poin. Dengan masih menyisakan 8 seri balapan, total 16 sesi race dan sprint, selisih 31 poin tentu masih sangat mungkin untuk dikejar Bezzecchi. Apalagi bentuk performa Bezzecchi juga sedang sangat bagus dibandingkan Bagnaia yang masih menderita di atas Desmosedici GP25. Bez tak memungkiri bahwa ada keinginan untuk bisa mencapai peringkat 3 klasemen membawa Aprilia menggusur dominasi Ducati.
Akan tetapi pembalap asal Italia itu tidak mau untuk terlalu fokus soal persaingan dengan menggusur Francisco Bagnaia di klasemen akhir MotoGP 2025 ini. Sama-sama pembalap jebolan Akademi VR46 Best pilih fokus dengan target utamanya sendiri yang lebih penting. Marco Bezzecchi menilai bahwa saat ini yang terpenting bagi dirinya adalah menatap dengan jendela yang lebih besar. Dengan musim kompetisi 2025 ini yang sudah separuh berjalan, dia lebih condong memikirkan masa depan yaitu MotoGP musim 2026 mendatang. Ini memang bisa jadi pembuktian apalagi bila menengok jarak poin dengan Alex Marquez dari tim Gresini Racing di tempat kedua klasemen juga tidak terlalu jauh yakni hanya berjarak 52 poin saja. Namun sekali lagi Marco Bezzecchi lebih pilih fokus untuk menatap MotoGP musim depan. Setelah setiap akhir pekan balapan saya pulang kemudian mengamati situasi klasemen tetapi untuk saat ini itu bukan tujuan utama saya. Akan tetapi jika kemudian saya bisa untuk mencapai posisi ketiga maka itu pasti akan jauh lebih baik. Akan tetapi yang saya fokuskan adalah melanjutkan cara seperti ini kemudian mencoba untuk meningkatkan motor kami dan membangun fondasi yang sangat kokoh untuk menatap gelaran MotoGP musim depan. Jadi itulah target utama saya, kata Marco Bezzecchi, sebagaimana dikutip dari Pedok GP. Luca Marini akhirnya mendapatkan kepastian tentang posisinya di tim pabrikan Honda HRC Castrol pada musim depan setelah tim pabrikan Asaka Jepang itu mengumumkan kontrak. Adik Valentino Rossi itu masih akan bersama Honda HRC Castrol setelah dirinya mendapatkan perpanjangan kesepakatan kerja, di mana kontrak dari Luca Marini sendiri semula memang sudah akan habis pada akhir tahun 2025 ini. Sempat diisukan bahwa dirinya bakal terdepak karena berbagai rumor tentang ketertarikan Honda terhadap pembalap asal Spanyol yaitu Pedro Acosta. Pada akhirnya tim berlogo sayap tunggal itu mempertahankan sang pembalap sampai musim 2026. Saya sangat senang mengumumkan hal ini dan tetap bersama Honda HRC di mana kami baru saja mengerjakan beberapa detail akhir baik manajemen HRC maupun saya sendiri telah sepakat mengenai masa depan untuk waktu yang cukup lama. Saya sendiri sepenuhnya berkomitmen pada proyek ini dan bertekad untuk membantu Honda kembali ke barisan terdepan di kejuaraan dunia MotoGP. Sejak bergabung dengan tim pada tahun 2024 lalu kami terus berkembang dan bekerja sama dengan cara yang semakin baik. Bekerja sama dengan pabrikan terutama pabrikan seperti Honda HRC memberi Anda motivasi yang sangat besar sebagai seorang pembalap dan kami telah menjalani musim yang baik sejauh ini dengan fokus kami saat ini untuk tetap terus berkembang hingga lap terakhir di Valencia, kata Luca Marini dalam rilis pers Honda Racing Corporation. Keputusan Honda mempertahankan Luca Marini tidak lepas dari rapornya sepanjang musim 2025 ini. Di atas Honda RC213V ia sukses mencetak poin di setiap akhir pekan yang ia mulai dan meningkatkan perolehan poinnya lebih dari 3 kali lipat dari tahun 2024 hanya dalam 12 putaran. Hasil terbaik yang diraih oleh Luca Marini sejauh ini adalah berhasil meraih posisi kelima pada MotoGP Hungaria 2025. General Manager Umum Honda yaitu Taichi Honda menyatakan kelegaannya memberi kesempatan kepada pembalap asal Italia tersebut selama 1 musim lagi. Kami senang dapat melanjutkan kerja sama dengan Luca selama 1 tahun lagi di mana dia telah menunjukkan profesionalisme dan dedikasi yang sangat tinggi. Luca telah membangun reputasi sebagai pembalap yang analitis dan pekerja keras dan merupakan aset berharga bagi setiap proyek MotoGP karena umpan balik Luca jelas dan tepat serta sangat bermanfaat bagi para insinyur Honda HRC dalam melanjutkan pengembangan motor Honda RC213V selama 1,5 musim terakhir, ungkap Taichi Honda.